nggak di sana sih, maksudnya tingkat bunuh dirinya tuh banyak. Ah, oke oke, heeh. Mhm. Biasanya orang bunuh diri sana tuh jadi dari jembatan tuh nyebur gitu dia ya? Banyak yang gitu, ada juga banyak mereka bunuh diri, ada yang terjun dari apartemen juga, ada yang pakai itu loh, karet yang buat dupa itu loh, Kak. Itu Heeh. kan kalau itu jadi kayak CO2 kan, apa sih namanya? Eh, kok CO2 sih? Yang apa iya CO2, jadinya kita keracunan kan. Heeh. Gitu juga. Macem-macem sinilah bunuh dirinya, ada yang beset-beset, ada yang gantung diri juga. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Award. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Pengantar-pengantar delivery makanan doang tuh yang naik motor. Jadi aku selama tinggal di sini juga jadi terbiasa jalan kaki gitu, malah seru sih. Jadi bisa lihat juga. Tapi kalau secara umum memang transportasinya nyaman sih menurut aku. Jadi kayak kemana-mana tuh nggak kerasa sejauh itu gitu. Karena kayak naik bis aja tuh kalau 1 jam tuh kan kayak udah kayak Jakarta Bandung kan. Mhm mhm. Kalau kayak kerasa banget. Tapi di sini tuh nggak kerasa, tiba-tiba udah nyampe, tiba-tiba udah nyampe gitu aja. Karena nyaman juga mungkin busnya ya? Dan Mhm. busnya ada wifi-nya, AC-nya juga nyala, walaupun kita bayar cuma 2.000 won, kan ke Seoul cuma 2.000 won, ibaratnya kayak Rp20.000, 26.000 gitu. Jadi Mmm. ya sering aja bolak-balik Seoul gitu. Gimana Aku yuk? kan di Indonesia di desa banget tuh, Kak, di Kalimantan kan. Jadi Ah, aku kayak merasanya nyaman banget karena di daerahku tuh apa ya, kalau bilang terjangkau, terjangkau, tapi mhm. Kakak tahu itu kan yang daerah yang mau jadi ibu kota Indonesia yang Oh, baru? iya iya iya, heeh heeh. Oh, Ayu berasal Pas dari sana? banget di situ. Iya, orang tua Ayu sekarang ada Mmm. tinggal di sana. Pas Ah, oke. aku ada di sana, jadi kayak kerasa banget sih kalau tempatku tuh emang nggak terjangkau. Beda banget aku yang tinggal di sana, tiba-tiba tinggal di Korea yang segalanya serba modern, Mhm serba mhm. fasilitasi, itu kerasa banget gitu bedanya gitu. Oke. Jadi kalau Mhm. orang Korea sendiri atau imigran yang ke sana, kalaupun nggak bisa, eee, atau tidak punya mobil atau tidak punya sepeda motor, tetap ke mana-mana tuh gampang karena public transport-nya bagus ya, Yuk, ya? Bener 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 bener, Kak. Bahkan beberapa dari mereka juga males naik mobil karena Untuk apa transport kalau udah udah gampang gitu ya, bener bener. gampang, cepet Ah gitu. hah. Ah, oke. Gampang dan lebih cepat. Di sini taksi mahal, jarang yang naik taksi juga. Lebih Kalau sepeda milih motor banyak nggak di sana, Yuk? sepeda motor. Itu jarang, Kak, cuma delivery makanan gitu doang yang naik. Ah, oke. Jadi Karena di sini mobil murah katanya. oke, jadi kebanyakan mobil. Kalau sepeda ada nggak di sana, Yuk? Kalau Jepang kan masih famous dengan sepedanya. Iya, sepeda di sini masih famous. Jadi di sini tuh motor mau dinyalain di tengah jalan gak bakal ada yang nyolong, tapi kalau sepeda ditinggal nggak dikunci yang gitu, pasti ada yang nyolong. Udah Oh. gitu. Bener 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 bener. Ya, Apalagi yang sepeda. Nah, kalau menurut Ayu yuk, kan banyak nih orang Indonesia terutama yang muda-muda nih yang saya dengar-dengar, mau ke Korea, seneng mereka ke Korea. Kalau menurut Ayu, dari pengalaman Ayu sendiri, susah nggak sih Ayu adaptasi dengan bukan cuma pembelajaran di sekolah, dengan lingkungan apa semua untuk orang-orang yang mau imigran atau mau sekolah di sana? kalau di case-nya Ayu, Ayu tuh dari SMP udah tinggal jauh dari orang tua. Karena selama ini yang Ayu denger tuh mereka kasusnya adalah kangen orang tua, biasa di rumah nyaman, gitu-gitu kan, Kak.
Sedangkan di sini mereka harus ngelakuin semua sendiri. Tapi case-nya Ayu dari SMP udah jauh dari orang tua. Jadi Ayu udah terbiasa gitu, kayak ketemu orang baru gitu tuh udah biasa. Jadi Ayu nggak sesulit itu gitu. Dan Ayu tuh tipenya cepat berbaur gitu sih. Kalau kata orang-orang ya. Tapi Ayu juga ngerasa gitu. Jadi cepat berbaur gitu sama orang-orang. Jadi beradaptasinya cepet sih. Cuma emang pasti ada kagetnya gitu. Kayak sepi tapi nggak terlalu mempengaruhi gitu loh Kak, menurut Ayu. Kayak yang udah beradaptasi, berarti satu kali gitu misalnya kaget dengan sesuatu, ya udah berarti besok harusnya kayak gini gitu, kayak belajar gitu sih. Kalau agama di sana gimana di Korea Yu? Memang dia ada pemeluk agama tertentu atau mereka nggak beragama? Kebanyakan tuh orang generasi tuanya beragama, Kristen, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan gitu kan. Aku juga kurang tahu tuh, Kak. Tapi di sini itu banyak gereja-gereja gitu banyak gitu. Okay. Mereka yang emang taat, mereka taat. Tapi yang enggak ya udah terserah gitu. Nggak ada keharusan. Cuma Ayu lihat banyak gerejanya di sana. Kalau tempel-tempel Buddha tuh Buddhist temple gitu banyak juga ya? Banyak Kak, di gunung-gunung gitu. Bahkan di satu pusat kota Korea, di kota di Seoul, kota di Korea, namanya Gangnam, daerah namanya Gangnam itu ada satu tempel Buddha yang gede banget. Kenal ya namanya Gangnam tuh ya? Oh, kenal. Distrik ya manggilnya ya, distrik yang semua. Di situ tuh satu rumah nyewa aja itu bisa sampai 40 ok tuh kayak 50 miliar rupiah mungkin. Itu apartemen doang. Kenapa di sana terkenal Yuk? Karena apa tadi? Karena orang-orang kaya tinggal di situ sih, kayak menurut aku orang-orang kaya tinggal di situ. Di situ juga pusatnya tempat kerja yang kayak Samsung, Kupang, Hyundai, terus ada tempat, pokoknya di sana serba ada lah segalanya gitu. Di kota mall, pusatnya gitu. Nah, BTS tuh kan tinggalnya juga daerah situ kan, di Yongin lah namanya. Oke, itu bikin mahal juga ya. View-nya juga bagus Kak, view-nya tuh Sungai Han itu tadi gitu. Terus jadi, yang lucu lagi di Sungai Han itu, jadi banyak orang bunuh diri kan di situ. Jadi di Korea tuh setiap jembatan mereka tuh kasih tulisan-tulisan kayak penyemangat gitu. Ingat nggak kamu pas kamu pertama jatuh cinta? Terus kamu masa menyerah hidupmu gitu-gitu, kayak penyemangat gitu, dan ada nomor telepon, ada telepon umum gitu, kalau emang nggak ada orang yang bisa lu minta bantuin, kamu minta bantuan, telepon aja gitu. Ada tulisannya gitu. Oh, karena saking banyaknya yang bunuh diri gitu ya. Gitu sih. Seberapa banyak sih orang bunuh diri sih Yuk di sana sehingga sungainya itu terkenal? Itu apa tuh, sungai apa jembatan tadi sih Yuk? Sungai Han itu kayak sungai melintasi Korea, jadi sungainya panjang gitu. Enggak Korea sebenarnya, kayak Seoul doang deh kayaknya, daerah situ. Pokoknya Seoul itu terbelah gitu deh kayaknya dengan Sungai Han itu. Nah, di setiap itu kan pasti ada jembatan tuh untuk menghubungkan tuh Kak. Nah, itu tuh hampir setiap jembatannya tuh ada tulisan dan nomor ada telepon kayak gitu, karena emang di sini tingginya tuh lumayan ya. Bahkan nggak orang biasanya aja, artis-artisnya kan banyak juga Kak. Bunuh diri di sana? Nggak di sana sih, maksudnya tingkat bunuh dirinya tuh banyak. Oke. Biasanya orang bunuh diri di sana tuh jadi dari jembatan tuh nyebur gitu dia ya? Banyak yang gitu, ada juga banyak mereka bunuh diri, ada yang terjun dari apartemen juga, ada yang pakai itu loh, karet yang buat dupa itu loh Kak. Itu kan kalau itu jadi kayak CO2 kan, apa sih namanya? Kok CO2 sih? Yang apa? Iya CO2. Jadinya kita keracunan kan? Gitu juga. Macam-macam sinilah bunuh dirinya, ada yang beset-beset, ada yang gantung diri juga. Gitu. Kenapa ya tingkat bunuh diri di sana kok ini yang Ayu dengar kenapa banyak orang kenapa? Sosial. Jadi di sini orang tuh kalau udah umur segini tapi dia belum mencapai yang biasanya orang lain capai, mereka merasa mereka gagal gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau misalnya urusan kawin gitu Yuk, kan biasa kalau di Indonesia bukan cuman dari sisi gagal enggaknya sih, sukses enggaknya
orang banyak frustasi. Juga biasanya banyak misalnya yang umur 30, 40, 50 belum kawin kan biasa jadi guncingan orang tuh, bisa juga bikin depresi tuh. Kalau di Korea gimana? Kalau ngelihat cewek misalnya umur segitu belum kawin sama juga ya? Sebenarnya sama, untuk beberapa case mereka sama, tapi mereka juga kayak nggak peduli gitu loh, Kak. Kayak, ya udah aku punya temen nih, dia umur 40, tapi dia belum nikah, bahkan kayak masih tenang aja gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.